Yo. Pak Bombom, mau tanya Pak Bombom. Kalau misalkan saya punya prasangka atau kan saya berdasarkan membaca Alkitab. Kalau misalkan gini, rumah menghadap kuburan atau tempat usaha atau menghadap ke kamar mayat, apakah itu berarti kita menganukan dunia orang mati, Pak Bombom? Dan itu istilahnya secara ini kan nggak baik. Kalau menurut saya loh Pak Bombom. Gimana mungkin kalau secara aktabiah Pak Bombom bisa uraikan atau jelaskan itu Pak Bombom? Kalau menurut saya sih kurang bagus. Ya ini hanya enggak, kalau saya dari berdasarkan membaca Alkitab dan saya renungkan, akhirnya bisa saya ayat berapa? Saya lupa Pak, nggak hafal Pak. Jadi misalkan seperti kayak pemuda kaya itu Pak, yang orang tuanya meninggal, biarlah orang mati menguburkan orang mati, begitu loh Pak. Nah saya akan ke situ Pak Bumbung, gitu Pak Bumbung. Nah mungkin saya kurang. Coba Bapak baca Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Baca aja di sini. Itu Bapak catat ayat saja, jawabannya ada di sini. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Kolose 2 ayat berapa Pak? 20 sampai 23. Oke. Galatia 4. Ayat 8 sampai 11. Oke. Itu aja jawabannya di situ Pak Bombom. Oh gitu Pak Bombom ya. Ya, kalau orang Kristen saya kasih ayat aja, nanti baca aja. Kalau kurang jelas baru tanya lagi. Siap Pak Bombom. Terus sama ini saya mau menambahkan dikit Pak Bob, seperti kaitannya kemarin berapa malam yang lalu yang dijelaskan Bu Sofi ya, berkaitan Kristen Koptik atau Kristen Syria itu kan ibadahnya seperti ya, artinya seperti aslinya kulturnya kan hanya mungkin dari RT 6 itu yang meniru kan. Jadi itu ada tujuh waktu ya, atau 7 ibadah. Nah itu kalau saya ini kan setelah saya renungkan, saya kaji Kristen Koptik atau Kristen Syria itu jadi diciplak oleh umat seberang RT 6 Mbak. Seperti kayak Kristen Syria atau Koptik atau Ortodok itu kan 7 itu dari pertama. Ini mungkin nanti bisa dikoreksi atau kalau salah ya dibenarkan, kalau kurang ya mungkin ditambahkan. 1, itu dari pertama Tuhan Yesus pukul 3, ya artinya pukul 3 ya, 3 pagi saat ditangkap, itu yang pertama. Kedua antara setengah 5 sampai jam 5 atau setengah 5 atau jam 5 pagi itu Tuhan Yesus disiksa. Setelah ditangkap, dibawa di penjara, itu disiksa. Ketiga jam 9 pagi atau siang itu Tuhan Yesus itu saat diadili ya, diadili oleh Pontius Pilatus. Lalu jam 12 baru eksekusi hukuman, yaitu penyaliban jam 12. Kemudian jam 3-nya itu yang berapa ya tadi ya? Jam 3, jam 9, jam 5, jam 9, jam 12. Yang kelima, jam 3 itu kematian Yesus di kayu salib. Lalu sebelum jam 6 sore Yesus dimakamkan atau dikuburkan. Terus yang ketujuh itu
istilahnya mungkin berkaitan itu di jam 7 ya, yang di jam 7. Karena yang jam 6 ini sebelum lebih dari jam 6 sore. Maka cepat-cepat Tuhan Yesus di makam dikuburkan. Terus yang ketujuh itu yang di jam 7 itu kalau saya nah mungkin bisa nanti ditambahkan atau kalau salah dibenarkan, itu berkaitan ke hari Pantekosta atau apa ya, atau bahasa lain adalah ya hari Pantekosta itu berkaitan mengenai silsilah ininya di apa Yahudi ya, atau Israel saat itu. Nah, ya itu saya konversikan dengan RT 6. Ada yang dubbing Pak ya? Ada yang dubbing. Halo? Pak Esra tolong ditutup, di-mute dulu itu. Halo? Tes. Lanjut. Tes. Sudah Pak, silakan. Oke. Lalu dengan RT 6 itu saya konversikan kalau dari 7 waktu itu subuh itu antara 4:30 jam 5. Lalu jadi ini istilahnya ngeblat atau nyontek dari Kristen Koptik atau Syria RT 6 itu. Jadi subuh jam 4:30 jam 5, lalu duha itu jam 9. Duha itu istilahnya kalau bagi mereka itu nggak wajib ya. Lalu jam 12 itu apa tuh namanya, saya nggak begitu hafal. Kalau bahasa Jawanya beduk atau apa ya, jam 12, jam 3 sore, maghrib, lalu jam 7, kemudian pukul 00 atau tengah malam tahajud. Nah, itu jadi itu kalau setelah saya kaji, saya renungkan, itu mengambil seperti saya menambahkan dari, artinya bukan menambahkan, artinya mungkin dari Bu Sofiatol yang kemarin malam atau kemarin beberapa hari itu berkaitan ke Kristen Syria itu dengan RT sebelah, RT 6 itu Kak begitu. Saya kira cukup segitu Pak. Mungkin ada yang kalau memang salah saya dibetulkan, kalau memang dikoreksi, kalau memang kekurangannya di mana silakan Bapak Pak. Yang lain sudah jawab? Ya, bisa saya jawab, Pak. Jadi memang Kristen Ortodoks Syria itu ya Pak ya, itu memang mirip memang dengan agama sebelah. Suaranya musik keras sekali Pak Bom. Enggak. Kadang keras sendiri gitu. Jadi ini mungkin ya. Jadi memang ada sekte Kristen Ortodoks Syria yang di Arab itu ya, sektenya ya. Tapi Kristen Ortodoks yang benar itu memang ada, tapi ada sektenya. Jadi kalau yang benar sekte Ortodoks Syria ya, itu pertama dia berpuasa selama 40 hari yang disebut Saumil Kabir, mirip dengan puasa Ramadan. Kemudian memiliki puasa sunnah pada hari Rabu dan Jumat yang mirip dengan puasa sunnah Senin dan Kamis bagi RT 6. Kemudian mewajibkan kepada jamaahnya berzakat 10% dan penghasilan kotor atau bruto. Kalangan perempuan ya di Kosin ya, atau Kristen Ortodoks Syria ini juga diwajibkan untuk mengenakan jilbab dan jubah yang menutupi aurat hingga mata kaki. Juga melakukan pengajian yang sering menggunakan tikar, karpet, lesehan layaknya umat seberang itu. Kemudian mengadakan pengajian dengan hal semisal ya,
yang sama itu ya. Kemudian mengadakan acara musabakoh tilawatil Injil ya. Mereka kan meniru dengan MTQ dengan menggunakan Alkitab yang berbahasa Arab ya. Injil Al-Qumudas ya. Kemudian mengadakan acara rawi dan salawatan. Mirip seperti apa yang dilakukan RT 6 itu. Kemudian mengadakan acara nasyid. Bahkan sekarang sudah ada nasyid Amin Al-Barokah dan kasidah Kristen dengan lirik yang mengandung ajaran Kristen dengan bahasa Arab. Nah, kemudian mereka juga mengenal sholat ya dengan 7 waktu ya. Yang tadi bisa disampaikan kan, yang pertama saatul awal itu subuh, saatut salis itu duha, saatut sadis itu duhur ya, siang ya, saatut tisah itu asar itu jam 3 itu, saatut gurub itu maghrib, saatun naum itu isya, saatul layi itu tengah malam atau tahajud. Jadi memang betul Pak. Jadi memang mereka ini meniru karena sekte-sekte Kristen termasuk Nestorian itu kan sudah ada di negeri mereka ya, 300 tahun sebelum mereka lahir. Betul. Nah, itu, iya Pak. termasuk sekte Koliridian itu ya, yang menuhankan Maria itu. Jadi itulah yang ada ayat mereka itu yang menuhankan Maria dan Isa itu. Padahal bukan ke Kristen tetapi ke sekte-sekte ini. Mereka salah apa ya namanya? Boleh saya tanggapi sedikit Pak Bom sebentar. Shalom semuanya. Silakan. Ya, karena saya kan Koptik Ortodok ya. Jadi kalau mau dibilang mirip, buka dulu sama-sama dari toko sebelah. Kamu Sofi sudah ngarungin 2 orang terus kita ke sini. Nah, saya dari Koptik ya, Ortodok Koptik. Itu memang kalau dibilang mirip, bukan kita mirip mereka, tapi mereka yang mirip kita. Masalah sholat 7 waktu, masalah puasa pun kalau kami kan ada 43 hari sebelum Natal, karena kami Natal tanggal 7 Januari, itu 43 hari sebelumnya kami Natal. Nah, di malam Natal itu kami beribadah. Jadi beribadah itu hampir samalah, mungkin mereka pakai untuk takbiran di puasa. Nah, berpuasa kami, mereka hampir mirip. Jadi kami itu berpuasa dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, itu tidak makan dan tidak minum. Nah, selama 43 hari, tetapi bedanya adalah kalau mereka setelah buka puasa makan sekenyang-kenyangnya, apapun boleh dimakan. Kalau kami Koptik, Ortodok itu nggak boleh makan daging. Tetapi masih boleh makan ikan. Tetapi di hari Jumat, Rabu dan Jumat itu khusus tidak boleh sama sekali daging. Telur nggak boleh. Kemudian keju, susu itu juga sampai ke situ nggak boleh semuanya. Nah, itu di 43 hari sebelum Natal. Nah, begitu tanggal 6 malam itu kami ibadah. Jadi mereka menirunya jadikan malam takbiran ya. Sholat pun begitu. Apakah penyempurnaan itu pengurangan? Ya kurang tahu juga ya. Mereka yang 5 waktu jadi yang 7 waktu jadi 5, puasa yang 43 jadi 40. Kemudian kalau mereka ada puasa Senin Kamis, kalau kami ada Rabu Jumat. Rabu Jumat itu puasa tahunan hampir sama. Jadi jam 12 malam kami berbuka jam 12 siang. Tetapi Rabu Jumat itu tidak boleh sama sekali makan daging. Daging ya, betul. Boleh. Semua tidak boleh, ya kan? Susu nggak boleh, kemudian telur ayam nggak boleh. Jadi vegetarian, benar-benar vegetarian. Kemudian masalah tilawah, kami juga dulu. Gua sampai sekarang saya kalau setiap subuh suka ngaji Alkitabul Muqaddas. Alkitabnya semua berbahasa Arab. Nah, kemudian ya pakai tilawah. Misalnya begini. Ya, saya coba ya. Misalnya mau ayat apa?
Kejadian 1 ayat 1 misalnya. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal ardh wa kanatil ardu kharibatan wa khaliyah wa ala wajhil ghamari zulmah wa ruhullahi yarifu ala wajhil miyah. Itu tartil. Tartil itu baca cepat. Kalau baca lambat namanya tilawah. Misalnya fil badai khalaqallahu samawati wal ardh wa kanatil ardu kharibatan wa khaliyah wa ala wajhil ghamari zulmah. Itu namanya tilawah. Jadi berbeda dan ortodok melakukan itu jauh sebelum Islam ada. Kemudian nah, kami ada juga puasa 40 hari lebih sebelum Paskah. Nah, itu puasa besar, namanya puasa besar. Puasa besar itu sama sekali 40 hari itu nggak boleh makan daging. Buka puasanya. Dan ada beberapa hari yang puasanya sampai sore. Kemudian ada juga puasa Yunus selama 3 hari. Begitu. Jadi apa yang wudu, ada yang ortodok yang masih pakai wudu, ada juga cuci muka, kemudian cuci telinga, kumur, ada semua itu. Jadi bukan kita yang nyontek mereka, mereka lah yang nyontek. Jadi mereka yang kita, begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Betul, Bu. Bu Fadila, saya mau tanya, Bu Fadila. Iya, Pak. Di Koptik itu kitab-kitabnya berapa banyak? Sama Pak Bombom, sama, semua sama, cuman bahasanya bahasa Arab. Sama ibadahnya, Bu ya? Bukan. Di Koptik ada kitab Tobit nggak? Tobit, Yudit, ada nggak? Wah, kurang tahu, itu kayaknya Syrianik ya mungkin. Kalau saya yang dibaca ya cuman Alkitab biasa, namanya Alkitabul Muqaddas, kitab Itu suci. sama dengan yang saya pakai nggak? Sama, Pak. Sama persis dengan Alkitab. Hanya saja. Iya, sama persis, Pak. Muqaddas. Namanya Alkitabul Muqaddas, kitab suci. Isinya semua sama, Pak. Cuman berbahasa Arab gitu. Kayak yang saya baca tadi itu kejadian. Kalau kita saudara di Katolik kan berbeda. Ada kitab yang apa lagi, Pak Lidara? Deuterononika. Iya, Kanonika itu, Pak. Iya, jadi ada kitab Tobit, Makabe itu ada, Pak. Iya, Makabe. Iya. Itu Deuterokanonika. Iya, ada, Pak. Kalau kami Koptik cuman itu aja, ya Alkitab biasa yang dipelajari, dibaca. Sama persis, Pak, cuman bahasanya beda, pakai bahasa Arab. Isinya sama. Itu kan itu semua itu kan ini, Pak, sejarah, Pak, kesejarahan daripada kekatolikan. Makabe itu tokoh Katolik yang waktu itu memberontak. Ada kisahnya itu, Pak. Tobit gitu. Halo. Berarti gini ya Ibu ya, Bu Fadila ya. Artinya Kristen Koptik itu sinonim dengan Katolik, Bu ya. Karena tadi ada di Katolik kan juga ada puasa Rabu Jumat. Iya, betul. Hampir sama, Pak. Hampir sama. Rabu Abu ya istilahnya ya. Enggak, Rabu Abu itu kan untuk kalau di Katolik ini Paskah. Iya, betul. Kalau Paskah. Tahun ini enggak. Jadi tahunan, selama 1 tahun itu setiap Rabu Jumat kami berpuasa. Betul. Dan itu daging tidak boleh kan sementara boleh puasa. Sama sekali. Ya, iya. Betul. Karena teman sekantor saya sebagian juga gitu sih. Bahkan artinya kan gini, jadi puasanya puasa makan kan pantang makan daging atau istilahnya puasa enggak makan daging kan gitu. Betul, iya. Tiap Rabu Jumat. Sinonim dengan ya mungkin betul juga menurut berdasarkan sejarah mungkin terus
artinya kekaisaran Romawi atau Romawi saat itu kan setelah mungkin Yesus itu kan bangkit ya, mati terus bangkit, kemudian kekaisaran Romawi itu kan mungkin lalu mengambil dari apa yang menjadi nganu di Kristen saat itu ya. Betul. Terus makanya ada Katolik, itulah muncullah Katolik kan, itu kan Ya, Kristen ya, Katolik betul. Ya itu Bu. Jadi kalau menurut saya sih ya, terus yang ini yang mau saya tanyakan, di Kristen Koptik itu apakah benar seperti yang tadi saya menurut ini, karena saya kaji, saya renungkan. Jadi tujuh waktu atau 7 ibadah itu, 7 untuk sholat ya istilahnya ya, sembahyang ya. Iya, sembahyang. Apa mengikuti dari alur saat mulai nubuat itu digenapi saat mulai jam 3 pagi Tuhan Yesus mulai ditangkap sampai kronologi runtutan Tuhan Yesus bangkit, dan istilahnya kalau di Kristen biasa lah, Kristen kita semua ini samalah ya, penghiburan saat Tuhan Yesus betul jam 7 ya. Atau istilahnya kalau menurut bahasa Yahudi hari Pantekosta atau apa ya, mungkin kalau iya, jadi semua urutannya betul begitu Pak, betul sekali. Oke ya, sama ya berarti ya urutannya Ibu ya, kronologi dari mulai yang digenapi nubuat itu ya. Iya. Firman Tuhan itu ya. Terus gini Bu, dari sebelah, makanya saya bertanya-tanya sampai saat sekarang, kan Ibu dari sebelah, dari RT 6. Ya puji Tuhan, Ibu telah dipilih Tuhan ya menjadi anak-anaknya yang taat dan menjadi domba-domba dari Tuhan kan gitu. Gini Bu, makanya nih bertanya-tanya terus, kenapa RT 6 itu sholat wajibnya di hari Jumat setelah pukul jam 12 dan berjamaah? Kalau saya renungkan, bentar Bu, ini kalau dari saya ya, saya renungkan, saya kaji, itu ada suatu yang ditutupin oleh sebelah. Kalau menurut saya, itu di saat hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, saat di Jumat Agung tepat pukul jam 12 siang. Nah itulah Bu, kalau menurut saya loh ya Bu ya. Dan kenapa sholatnya wajib hanya untuk laki-laki, berkaitan sejarah di Bukit Golgota itu adalah bukit penyiksaan yang ngeri untuk wanita saat itu, mungkin zamannya hanya diperuntukkan, ini di luar Tuhan Yesus ya, di luar Yesus ya. Kalau kebiasaan yang rutin saat itu mungkin wanita tidak ada di situ, karena ini hanya untuk laki-laki yang tempat penyiksaan gitu Bu. Hukuman penyiksaan yang sangat luar biasa, istilahnya penyaliban itu Bu. Kalau saya, menurut saya gitu Bu. Silakan Ibu. Ya, kalau saya sih nggak mau terlalu jauh ya Pak ya. Ya bisa jadi seperti itu. Yang jelas Jumat itu memang kan ada istilahnya Jumat Barokah. Mereka itu sangat mengagungkan Jumat. Bahkan disinyalir kalau orang meninggal di hari Jumat itu bagus ya, siksa kuburnya dikurangi atau apa, saya lupa deh. Jadi memang mereka sangat mensakralkan hari Jumat. Satu itu. Kedua, memang Jumat itu diwajibkan bagi laki-laki untuk sholat Jumat berjamaah itu. Nah kemudian maaf ya bapak-bapak ya, juga ada namanya kan suka dengar sunnah Rasul gitu ya. Jadi di malam Jumat itu kenapa dikatakan sunnah Rasul? Jadi boleh berjima di malam Jumat itu supaya paginya itu si suami istri bisa mandi semuanya bersih sebersih-bersihnya. Jadi kenapa ada namanya sunnah Rasul istilahnya di sana. Jadi mereka itu memang sangat mengagungkan hari Jumat gitu loh Pak. Mungkin hubungannya ke situ ya, wallahu a'lam bishawab bahasa sananya begitu. Kalau menurut saya tuh ditutupin Ibu. Sebenarnya itu. Ya, Bu. bisa jadi. Jadi sejarah itu ditutup-tutupin, karena jujur aja saya setelah sedikit-sedikit belajar ya, artinya karena dari umat RT 6 itu atau seberang itu Furqan, pembeda, membedakan dengan yang lain gitu. Furqan ya Bu ya.
Iya. Farkon apa? Farkon itu istilah pembeda kan gitu, Bu. Iya, pembeda. Nah, makanya artinya di situ, Bu, karena dibentengin dibatasin oleh yang namanya atau bahasanya Furkan itu, Farkan apa Farkun. Ya, itu Bu, kalau menurut saya. Gitu. Jadi yang tadi Kristen ini benar Bu ya, 7 itu dari penggenapan firman itu Bu ya. Betul, semuanya sesuai firman Tuhan yang mengenai ya nubuatan sampai dari jam 3 sih, dari jam tengah malam itu sebenarnya. Jam Pagi tengah Bu. malam itu. Bukan tengah malam, pagi itu Bu. Iya, iya dini hari ya, dini hari. Dini hari. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Saya tambah ya. Sebentar ya Pak ya. Ada yang nanya Bu Fadila, cabang Koptik di Indonesia di mana saja? Di Surabaya ada, di Malang ada, di Bali ada, Manado ada, Kalimantan ada, di Bekasi juga ada. Begitu. Nah, silakan Pak. Pak Sinaga saya tambah ya. Saya tambah Pak iya. Sinaga. Jadi kekristenan itu kan banyak bidat-bidatnya itu. Sekte-sektenya yang lari semua ke Arab itu ya. Sebelum 300-200 tahun Islam lahir itu ya, termasuk Nestorian juga ya, sekte Nasrani Ebionit juga ada di sana, Koliridian juga ada di sana. Jadi sekte-sekte ini yang ini berada di Mekah ini menjelang kemunculan Islam, belum ada yang menjelang ya. Ini menolak Tritunggal, menolak kerasulan Paulus karena Paulus itu dianggap sudah membebaskan umat Yahudi dari kewajiban Taurat. Makanya sampai saat ini dibenci. Kemudian menganggap Alkitab itu sudah dipalsukan dan hanya menerima sebagai kitab Matius. Kemudian menganggap Yesus adalah manusia dan menolak keilahiannya. Kemudian sangat ketat dan taat menjalankan syariat Taurat. Kemudian melakukan pembasuhan, cuci sebelum ibadah, doa dan sebagainya. Kemudian mentaati peraturan tentang haram dan halal tentang makanan. Melakukan sunat dan puasa, melakukan sholat 7 waktu, melakukan memakai jilbab juga pakai wanita ya, melaksanakan puasa 40 hari, menggunakan Injil bahasa Arab, Al-Muqaddas itu. Jadi ini terlebih dulu ada, tetapi ada sektenya ya. Nah ini yang mirip-mirip karena ditiru itu. Karena 300 tahun sebelum kemunculan mereka, ini sudah ada di negara Arab sana. Begitu tambahnya Pak. Cinaga, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Raja Kafir. Nah, silakan, ini ada teman media yang masuk. Sekiranya saya tak turun dulu atau monitor. Terima kasih Pak Bumbum dan kawan-kawan. Masih ada room, biarin aja Pak di sini Pak. Masih ada. Oh gitu. Oh gitu. Pak, cuma ini pertanyaan saya terakhir atau sharing. Memang seperti yang disinggung Pak Bumbum tadi, terus terang aja, artinya begini, beberapa denom gereja banyak yang juga tidak menganukan, pertama doa Bapa Kami, kedua pengakuan iman rasuli, dan itu fakta nyata real. Saya juga pernah masuk, ada beberapa denom gereja semacam itu. Nah, karena saya nggak sehati, nggak sependapat dengan hati kecil saya, ya akhirnya saya sempat, bahkan siswa teologinya itu pernah untuk selalu menginjili saya lah istilahnya lah, untuk menjadi jemaat dari denom tersebut. Tapi ya itu, saya hanya pertanyaan sederhana saya keluarkan, hanya 2 itu aja, mereka semua tidak ada yang bisa menjawab gitu. Saya kira itu aja sebenarnya mau saya tanyakan yang terakhir gitu, berkaitan tadi Pak Bumbum singgung itu tadi. Terima kasih. Lanjut, mungkin siapa yang bisa. Ya, baik Pak, kalau gitu. Kalau emang ini saya tak monitor aja atau live aja. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati tim Solata BM2. Ya, shalom, shalom. Salam, salam.
Madia, mau ngapain Madia? Halo, selamat malam. Selamat malam kawan-kawan. Halo. Terus Tes 1 2 tes. Suara Madia terdengar, kawan? Terdengar suara Madia? terus apa? Suara Madia terdengar? Iya, terus apa? Oke, jadi gini, pemahamannya sebenarnya begini ya. Artinya Ibu Padilla tadi terima kasih ya yang menceritakan tentang bahwa sebelum Islam itu juga sudah ada sujud ya, kalau dalam Islam namanya sholat. Nah, itu artinya menjawab hujatan Tamparagi yang mengolok-olok sholat, sujud. Tamparagi sering ngolok-olok dengan Fatimah Sadekah tuh sering ngolok-ngolok seperti itu tentang sujud, sholat. Ya, itu yang pertama. Artinya terima kasih kepada Ibu Padilla bahwa ternyata di ajaran Kristen yang optik atau Kristen apa namanya tadi, ternyata juga ada ibadah seperti itu. Nadia, nggak Oke, usah iya. adu domba antara channel Kristen sama channel Kristen yang lain. Stop Nah, adu domba. soalnya Esensinya bukan masalah Nggak, disujud atau apanya. Sudah cukup Madia, Pak Bom Bom, kalau daripada dia ini apa namanya kasih memframing terus terkesan adu domba dan segala macam, di-kick aja Pak Bom Bom, nggak enak kita. Nggak, berbagi wawasan saja kita Ibu Padilla, berbagi wawasan saja. Nggak usah bawa-bawa channel orang. Oh iya udah. Nah, soalnya iya, channel Ibu Tamparagi berarti lu mengakui juga dong ya. Ngolok-ngolokan sujud. Nggak usah. Gitu Tamparagi itu katanya ngomong. Jidano sujud sujud tunggang tungging segala macam, termasuk si itu yang sering ngolok-ngolok siapa namanya MKC, sering ngolok-ngolok sholat loh itu MKC itu. Sujudnya kan MKC beda, itu sering ngolok-ngolok sholat. Sujudnya beda. Ternyata di ajaran ya enggak apa-apa, gerakannya beda enggak apa-apa. Tapi ternyata ada kan. Nah, itu artinya kalau ada berarti dia dengan otomatis mengolok ajaran dia sendiri gitu. Enggak. Termasuk yang dia omongin sujudnya siapa? Kamu nggak ngerti esensinya tuh bukan di situ. Makanya kalau nggak tahu agama orang, jangan sok tahu. Nggak, dia cuma gerakannya aja. Dia kan sering ngolok-ngolok Ibu Padilla, termasuk MKC, tunggang tanggi. Bukan masalah esensinya, bukan di gerakannya Madia. Aduh, Madia. Yang Madia tanggapin gerakannya, dia sering ngolok-ngolok, termasuk si Tamparagi, MKC, Fatimah Sedekah itu ngolok-ngolok. Sekarang Madia. Ngolok-ngolok sholat maksudnya. Iya, Madia. Zaman penyembah berhala jahiliyah juga udah pada sujud tuh, Madia. Ya udah. Tapi poinnya kan ada kan? Poinnya ada kan di ajaran menyembahnya tuh seperti kalian, Madia. Cara menyembahnya sujudnya seperti kalian. Berbeda dengan cara yang Koptik punya tuh. Ya, itu kan artinya dalam posisi itu ada ibadah seperti itu juga yang ada rangkaian. Yang diomongin Tamparagi adalah kalian mewarisi cara sujudnya orang-orang jahiliyah penyembah mati. Dia ngolok-ngolok sujud, gerakan sujud bukan. Madia. Saya sebagai orang Koptik tidak merasa tersinggung kok. Lo seharusnya Ibu Padilla marah, tersinggung dong. Ibu Padilla harusnya tersinggung dong dengan Tamparagi. Karena kita tahu apa maksudnya dia. Madia kan menolong Ibu Padilla. Madia malah memberikan informasi. Nah, seharusnya Ibu Padilla tersinggung dong, diolok-olok gerakan Ibu Padilla. Dia kan agama Kristen, tapi ngolok-ngolok sujud. Kamu seperti kamu. Beda sedikit bunuh, beda sedikit diserang, sesat. Enggak seperti kamu. Enggak ada tersinggung saya, biasa aja. Enggak, maksud Madia kan informasi aja. Artinya itu loh diolok-oloknya. Seharusnya Ibu Padilla marah dengan Tamparagi. Marah dengan Tamparagi. Saya tanya Madia saja, MKC, boleh enggak Madia? Gitu loh. Itu kan ngolok-ngolok sujud. Madia saya tanya boleh. Ya, silakan. Esensinya bukan di sujudnya. Apain sih kamu Madia repot-repot? Pak Bom Bom di share screen Pak Bom Bom. Sebentar Pak, saya mau kasih tunjuk Madia nih. Pak Bom Bom tolong di share screen. Makan haliling lo kita julak, makan haliling kita julak. Silakan kita haliling. Kalau saya lagi bahas itu sudah makan haliling aja kita ada. Enggak ada. Haliling nyaman itu. Nah, ini lagi melihat ini apa kata orang Yahudi sama untuk Islam.
Kenal kada orang tahu kada sama ngucup haliling aja sudah. Kita ngucup haliling aja sudah itu. Mantap sudah. Kita ngucup haliling aja Jula, kalau usah bahas itu dulu. Haliling aja. Ini tahu nggak dia Nabi Muhammad ini orang Yahudi. Nyaman banget ngucup haliling itu Jula. Nyaman banget tuh katanya Yahudi tahu, katanya kan orang Yahudi tahu sama dengan Islam. Coba lihat. לפי אסלאם. אבל למה הם שואלים? זה השאלה. למה מוחמד לא נביא לפי... מי זה מוחמד בשבילכם? Suaranya kada tapi nyaman Jula dengar suaranya Jula kada nyaman. Jula Lidara suaranya kada nyaman. Kan kau aja membaca. Kada nyaman Jula. Melihat ke membaca bisa kau aja. Dia kada kenal sama Muhammad ini orang Yahudi. אנשים בחו"ל שואלים את זה, זה לא אנשים בארץ. אז השאלה זה אם יש לו איזה מוחמד איזה מעמד בתוך יהדות, לפי מה שאתם יודעים. לא. ולמה? כי הוא מוכר כאילו מהיהדות, שאני חושבת כאילו מי זה מוחמד בשבילך? שאלתי על ישו כבר, מי זה מוחמד? איזה שם שמשתמשים בו. אוקיי, אבל מוחמד של אסלאם, כאילו. זה הנביא. אוקיי, ובשביל יהודים בכלל, אם מישהו מוסלמי שואל מי, אם מוחמד יש לו איזה עמדה אצל יהודים, מה היית אומר? ממש. אוקיי, למה? זה לא משהו שקשור ליהדות, אז אין לי שום דבר שאני מזוהה בשביל אני מכבד את זה, אבל לא בשביל זה. What is the status of Muhammad for Jewish people in Israel? I guess they hate him. You think so? Okay. I'm guessing. Okay. Obviously. Do you hate Muhammad? I don't hate. So why would you think other people hate? So far nobody has said hate, I have to say. Hate. Want him dead, wherever. Muhammad is a person who lived 1,500 years ago. Okay, where I mean it. If he was alive, they want him to be dead. Somebody that presents something bad. But so what do you think Muhammad presents that is bad? Or what do you think? Okay. I don't think about it. Okay. Seriously, especially that it was 150 years ago. 1,500 or No. 1,400. It doesn't really matter. It's just a name. Okay. And I'm thinking about today and be nice. Okay. So, but And for you, wait, we'll as- get a sorry, go ahead. Judge people as? As people, as who they are. But you said Israelis you think would hate him. Why do you think that? Because he's Arab. Okay. You think the Israelis hate all Arabs? Not all Israelis. No way. But the ones that hate everything hate him too. Okay, fair enough. The guys that like to hate. Who is Muhammad to you as a Jew? Who is Muhammad to me as a Jew? Muhammad is the Prophet? prophet of Islam. Okay. So what they want to know, really, someone is Muslim asking, is why doesn't he have any status to Jews? I think we're putting Jews in one category with that question. Okay. Do you think there
are Jews who would see him as a holy person? I think that Jews in this country, in this neighborhood, see him as a holy person to the people around them. מי זה מוחמד בשביל יהודים? הוא הנביא של המוסלמים. מה? מייסד הדת המוסלמית. שווה למשה. אבל הוא בשבילנו הוא נשיא? לא. הוא שלהם. יאללה חבר'ה. למה ליהודים הוא לא, כאילו אין לו מעמד? רגע, אנחנו הולכים להתנהל של בית"ר או שאנחנו... לגבי מוחמד, שאלה את מי אתה שואל, אם אתה שואל את... אני שואל אותך. אז אמרתי לך, מייסד הדת המוסלמית. Apa lagi? Kok diam? Paling. Media. Madi. Wik ambiar. Madia. Apa Julak? Wah nyaman, kita ngucap haliling aja sudah pada itu. Itu padilannya. Padahannya orang Yahudi kada ada yang kenal tuh sama Muhammad kayak apa coba Madia. Oh itu. Oh dasar kata apa Julak kayak mau orang Yahudi memang kata ketujuh dengan Nabi Muhammad. Ini menolak sebagai Nabi. Monikam bepandirannya Muhammad diaku sama orang Yahudi, kan ada mengaku kayak apa tuh? Orang Yahudi menolak Nabi Muhammad, bahkan Nabi Isa pun ditolak, Tuhannya pun ditolak, lebih parah. Kalau Tuhan Islam mereka terima, Tuhan Islam mereka terima malah. Nabinya aja ndak diterima, apalagi Tuhan. Nabinya ditolak, tapi Tuhannya sama, itu bedanya Islam kawan. Ada sama, nanti klaim doang lu mah. Bisa dibuktikan lagi, kawan. Bisa dibuktikan. Oh, yuk kita buktikan. Ada pembuktiannya Islam di sana 14%. Madia. 14% Islam di sana. Madia. Bosan gua dengarnya. Madia. Yang bilang 40% siapa? 14% Islam diterima di Israel. Kristen cuma 2,9. Madia. Madia. Iya, Pak Bom. Iya. Tanya dulu. Kamu mau mendiskusi atau tidak? Berdiskusi santai Pak Bom. Kalau kamu berdiskusi, mulutmu nanti saya buang di bawah nanti ya. Buang dia. Kau tahu jangan marah. Kalau mau diskusi, kau dengar. Kau pakai aturan kalau orang bicara jangan kau potong. Kau diam dulu. Nanti kau bicara, kita juga hargai kau bicara. Kau dengar kan tidak? Oh oke. Kalau Pak Lidara begayaan Pak Bom, begayaan dia ngerti sudah begayaan. Dengar dulu. Begayaan aja dia. Kau melanggar aturan saya buang kau, ya. Nah tuh, ikam dibuang tuh kayak apa? Kau belum pernah. Kau belum tahu saya dulu ini nakal. Saya tukang balap, saya tukang injak rem. Dan sampai belum tahu saya injak Pak Bom, coba share screen lagi Pak Bom. Nih katanya dia populasinya. Nabi Ibrahim Tuhannya siapa? Boleh ditanggapin kah? Nanti boleh dijawabkan nih? Boleh dijawab kah? Jawab, oke. Boleh dijawab. Oke. Nabi Ibrahim itu. Ibrahim siapa Tuhannya? Ya Allah Subhanahu wa taala sama dengan Tuhannya. Kapan? Ibrahim pakai bahasa apa? Ibrahim pakai bahasa Ibrani. Masa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala? Sembarang aja kau. Coba kau ke Israel, Tuhan. Allah. Apa? Allah itu punya
Allah itu punya banyak nama, Pak Bombom. Jadi tidak bisa digambarkan dengan nama. Ya udah. Pak, sebentar. Pak, tunjukin dari 99 Asmaul Husna, tunjukin satu aja yang namanya Yahweh. Enggak, sebentar Pak, sebentar, saya mau tunjukin ini dia, katanya dia kan selalu lihat ini baca nih mah dia. Coba baca populasinya Yerusalem. Buka data CBS khusus resmi, yang resmi. Ini dari Israel langsung. Coba baca. Besar. Coba dia ada berapa itu? Kasih besar. Nah. Oke, coba tuh lihat tuh Madia. Mana? Terus. Apa? Ada artikel Wara ini kan ada informasi data statistik kawan. Itu baca tuh data statistik tuh ada. Coba lihat tuh baca tuh. Mana? Baca. Iya, jumlah data statistiknya. Yang mana ajaran baca, makanya baca dulu, baca. Pada 2020 Yerusalem memiliki populasi sekitar 850.000 penduduk yang terdiri dari 200.000 Yahudi Islam sekuler, Yahudi Israel Islam sekuler, Yahudi Israel, Yahudi Harade 350 dan 300.000 warga Palestina pada tahun 2021. Populasi 882.700 yang terdiri dari Yahudi 536.061%, Muslim 25%, Kristen 13%. Wah, data CBS yang didata yang resminya kawan. Data CBS itu dapat data buat-buatan. Kalau ini benar. Loh, data CBS itu data resmi dari negara Israel. Ini bukan, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ini. Di mana pertanggungjawabannya ini kawan? Ini dari Israel. Yang benar itu Islam 14%, data CBS-nya. Islam, Kristen 2,9%. Ya, sisanya itu agama Yahudi dan aliran yang lain. Ya terguncang. Coba baca CBS. Data resmi dari negara Israel. Israel tuh nggak ada. Israel tuh nggak ada data kantor berita CBS nggak ada. Saya udah cari CBS tuh nggak ada. Data, coba ketik aja data statistik populasi agama di negara Israel kan gitu aja. Selesai. Ya udah. Madia, ini ada cerita Madia. Saya ada cerita nih ya. Jadi Albert Einstein itu kan orang paling itu ya jenius di dunia. Jadi Albert Einstein tuh lagi ngetes ya Profesor Graham Bell yang menemukan telepon sama Thomas Edison yang menemukan lampu. Profesor Thomas Edison sama Profesor Madia. Jadi Albert Einstein masuk, dipanggil dulu nih si ini siapa tadi profesor pertama yang menemukan telepon Graham Bell. Omong-omongan, pandir-pandiran 5 menit keluar Graham Bell. Kata Graham Bell, hebat memang. Albert Einstein terlalu jenius, saya tidak bisa melawan. Terlalu pintar. Habis itu kedua baru si penemu lampu ya, Thomas Alva Edison masuk. 10 menit, 20 menit keluar. Dia bilang, wah saya nggak bisa. Memang Albert Einstein hebat, pinter. Nah, Profesor Madia nih masuk tek 1 jam, Albert Einstein yang keluar lari. Terus ditanya, kenapa kok Albert Einstein keluar? Saya bingung ngadepin Madia terlalu pinter. Saya aja sampai kalah, katanya Albert Einstein. Pinternya kenapa? Iya, pinternya dia jawab semua pertanyaan saya. Tapi satu juga nggak ada yang benar. Makanya saya keluar daripada saya gila, katanya. Begitu Madia. Yang profesor yang lain aja 10 menit keluar. Nggak sanggup. Tanya Madia. Kenapa kalian orang Muslim tidak imani kitab-kitab para nabi, orang Yahudi punya? Enggak, saya mau tanya. Di dalam rukun Islam itu Pak Bombom, ada rukun Islam, rukun iman yang ketiga ya, rukun iman yang ketiga itu percaya kepada kitab-kitab. Taurat ya? Oh, mengimani Taurat ya?
Iya Kak, ada iyalah. nggak? Oh, meneruskan ajaran para nabi ya? Iya iya dong Oh, kawan. nabi Apa? Kenapa? perempuan ada nggak Nabi-nabi di situ? nggak ada. Nabi perempuan ada nggak di situ? Esther, Esther ada nggak nabi itu? Diimani nggak nabi perempuan di Taurat? Dalam Islam, nabi Kenapa? untuk perempuan itu tidak disebut nabi, tetapi Nah, orang jadi Kristen ngapain juga. Kenapa ikut-ikut Gitu. ngaku? Orang Yahudi diakui Esther. Nabi Buktinya Esther, di Al-Quran Maryam itu disebutkan kok. Padahal derajat Maryam itu levelnya seperti nabi. Madia di Mengapa Taurat tidak itu, disebut nabi? Madia Ya. di Taurat itu ada nabi Esther, nabi perempuan, ada nabi perempuan. Tuh kok nggak diimanin? Berarti kamu ngimaninnya separuh-separuh. Di mana dasarnya dalilnya di Taurat nabi Esther? Waduh, Taurat. Coba Pak Bom tunjukin Pak Bom kitab Esther. Coba Esther, coba di Taurat, di PL loh ya, di PL. Iya di PL. Tampilkan biar ada dasarnya kawan. Enak. Sabar. Coba. Coba. Nadia. Iya. Nadia. Anggap Nabi aja Esther, Allah ya. lupa, Pak Nadia kan Tridara. nabi dalam Islam itu kawan, itu banyak sekali. Diam. Diinjak loh. Daripada sementara Pak Bomo mencari. Maksudnya sementara Pak Bomo mencari. Apa? Nadia Saya kan tanya. Kau minta di PL. Kau tahu nggak kalau orang Israel itu menghitung tuh pakai tanggal Esther tahun Masehi loh. Tahun sebelum Masehi. Kamu tahu nggak menghitung bulan itu pakai patokan di Esther. Nih, ini kitabnya. mending bahas Tuhannya Pak Bom. Kan Tuhannya Yahudi kan beda Pak Bom. Tidak ada Tuhan beda. Kalau sama tentunya di sana Kristennya 90% Pak Bom. Ini apa nih? Ini ada nih. Ini apa nih? Hah? Yang mana Pak Bom? Ini apa nih? Ini tulisan siapa ini? Perjanjian lama ini. Kau lihat ini. Ya. Oh ini nih. Iya, silakan. Ini nih. Ada nggak? Ini habis Nehemia, bukan Isemia. Nabi Nehemia dulu, baru Esther. Ada nggak kau punya Nabi Esther? Ada nggak? Ada Kan dia sampaikan ada nabi-nabi yang tidak disebutkan. Padahal jumlah nabi itu lebih 124.000 orang nabi. Cuman nama-namanya itu tidak disebutkan detail. Nabi Bahlul. Jadi bisa saja termasuk nabi-nabi yang tidak di dalam Islam itu ada termuat di nabi-nabi informasi di dalam kitab Taurat maupun Injil. Lu pernah ngitung nggak sih? Lu pernah ngitung nggak sih? 124.000 itu. Nah, kita kan ambil poinnya saja, artinya dari zaman Adam nabi-nabi yang sampai zaman Nabi lu. Nabi 124.000 itu yang ada quick. Informasinya seperti itu. Pak Bom, share screen Pak Bom. Biar dia lihat ada 7 nabi perempuan di dalam perjanjian lama. Tuh baca Madia. Yang nulis Menachem Ali. Bukan Menachem Ali, Menachem Posner. Tuh, mantap berarti cuma hanya saja di dalam Islam nabi-nabi perempuan itu tidak dituliskan nama-namanya karena yang diimani itu yang 25 nabi. Sarah, istri Ibrahim juga nabi perempuan, Miriam, adiknya anaknya Amran, Deborah. Itu nabi semua tuh. Sana, tidak ada masalah, tapi di dalam Islam tidak disebutkan. Abigail, Hulda, ada 7 nabi itu, Esther. Tidak ada masalah Pak Bombo, Pak Lidara, karena di dalam Islam itu nabi itu banyak. 124.000. Kok nggak pernah disebutin? Karena yang diimani saja di dalam Islam itu 25 yang wajib diimani. Iya, kan ada. Berarti Taurat nggak diimani dong, bohong dong, omong kosong dong. Maksudnya diimani tadi gini, artinya sang pencipta. Artinya apa? Gini. Kalau mengimani artinya apa sih, Madia? Kalau mengimani itu artinya apa tuh? Mengimani artinya apa dulu? Ya, Madia jelasin dulu ya, Maksudnya mengimani kitab Taurat, Injil, Zabur ini artinya meyakini bahwa kitab itu pernah diturunkan oleh sang pencipta, oleh Allah kepada nabi-nabi. Percaya sama Nabi Musa nggak? Percaya Nabi Musa nggak?
Ya wajib percaya karena karena Oh, diinformasikan Nabi Ismail gitu berarti loh. Bapak Hebat Ibrahim. mana? Nadia, Esther. Nabi Musa Oh, lebih hebat Esther itu mana? Nabi. Nadia, Nabi Musa dan Nabimu lebih hebat mana? Kalau dibandingkan antara perbandingan mukjizat, hebat-hebatan itu tidak seperti itu korelasinya Pak Bom. Itu kehebatan itu untuk mukjizat itu tidak bisa digabung-bandingkan seperti itu. Nadia. Ya. Nadia. Nggak boleh dibandingkan seperti itu. Nadia. Tidak nanti kau tanya itu Ishak, kau tanya Ishak bodoh, Ishak bodoh dan paling bodoh itu. Kau tanya Jadi perbandingannya apa? Jadi apa yang mau dijadikan perbandingan sama dia? Jadi yang dijadikan perbandingan itu tuh konsep Tuhannya. Tuhannya itu Esa Murni atau Tuhan Esa KW gitu loh, Esa Murni atau Esa KW. Tuhannya saja. Gak usah banyak omong. Apa yang dijadikan perbandingan? Seperti kamu Tuhannya Esa KW atau Esa Murni itu yang dibandingkan. Saya lagi nanya sebentar Esa KW atau Esa Murni itu loh. Saya lagi nanya, kamu katanya Madia, kamu katanya ngimani Taurat, ngimani Nabi Musa, ngimani Nabi Ibrahim, ngimani Nabi Saleh, ngimani Nabi Khidir. Nah, Nabi Esther sama yang lain-lain tadi Deborah kamu kemanain? Itu kan temenan Nabi Musa semua. Nabi Musa temannya Nabi Ibrahim. Dalam Islam itu wajib percaya kepada nabi-nabi yang banyak itu, hanya saja namanya kan tidak diinformasikan di dalam Al-Quran. Jadi begitu Esther saja. ada. Nabi Esther yang namanya tidak ada diinformasikan, tetapi sudah termuat di 124.000 itu. Berarti gitu Allah pikun nggak ke Nabi Musa? Ingat. Karena ada nabi-nabi yang sudah dihususkan. Yang jadi suri toladan gitu loh. Khususnya apa? Khususnya dihususkannya apa? Ya termasuk 25 nabi itu. Ada nabi Cain ke tidak? Cain. Silakan Nabi YouTube, silakan. Saya udah selesai. Madia, ada Nabi Cain ke tidak? Nabi Cain Braille. Ada nggak di 24.000 itu? Tidak tahu kalau itu Madia. Tapi yang jelas nggak ngerti kalau itu. Karena itu informasi di dalam kitab Taurat. Nabi Yeremia ada kan tidak dalam 124 nabi itu? Jadi gini kawan, poinnya begini. Karena kitab Taurat, kitab Injil, ya kitab Taurat, kitab Injil itu wajib diimani. Jadi apa-apa saja yang diinformasikan. Saya mau tanya, Nabi Yeremia ada di kitab apa tidak? Nabi Yeremia ada di kitab enggak? Nabi Yeremia ada maksudnya? Ada di kitab mana? Di kitab mana maksudnya? Di kitabmu ada dalam sejarahnya kan tidak? Tidak ada informasi Nabi Yeremia itu. Kalau untuk di kitab Al-Quran. Kenapa tidak diambil? Tapi kalau dibahas di dalam tafsir-tafsir, ahli tafsir itu ada gitu loh. Aduh, orang tua yang melahirkan kau nih sungguh menyesal kapan ini kau ini. Jadi gimana maksudnya? Kan Madia jelasin dulu, Kau dengar dulu kalau orang bicara kan. Ya, silakan. Saya piara bebek di belakang itu. Aduh. Silakan. Nabi, kau punya kitab ada Nabi Yeremia kan tidak? Atau hadis ada tulis kan tidak? Nabi Yeremia, Nabi Mika, ada nggak? Daniel. Udah, pada jawab dulu. Ada nggak? Informasi tentang nama-nama Nabi seperti itu tidak ada. Hanya saja sebagian ahli tafsir itu ada menjelasin. Ahli tafsir loh. Mana? Tafsir mana? Mana? Tapi untuk informasi itu secara umum termuat di nabi-nabi itu di 124.000 itu. Iya, mana dalilnya? Takut kasih masuk toh? Karena nubuatan tentang guru-guru palsu semua ada dalam situ toh? Takut kasih masuk. Takut toh? Bilang aja takut. Soalnya Daniel, Mika, Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, semua tuh mencatat kebenaran. Karena nabi-nabi itu nubuatan yang keras-keras. Dia kutik-kutik orang ke telinga. Nubuat nabi palsu, Pak. Menubuatkan nabi palsu. Takut toh? Makanya tidak ada. Dia. Lo mengimani Taurat sama Injil ya? Madia. Udah hilang dia. Kok kabur? Kabur dia.